Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sore hari ini di tengah-tengah kesibukan para mahasiswa ujian tugas akhir program ya, secara online yang biasanya dulu sebelum pandemi secara manual, namun sekarang kita secara online. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, teman-teman harus berupaya maksimal untuk bisa menguasai teknologi informasi. Yang kemarin-kemarin kita biasanya tutorial muka, 2 semester ini menggunakan tutorial webinar. Iya Pak. Bayangkan, Ibu di depan kamera ada salah satu mahasiswa program studi S1 PAUD masukan bidang ilmu. Ya, Pak. silakan Ya. dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernovita Sulistia. Saya dari PG PAUD S1 Masukan, Pokjar Payung Sekaki. Iya, Ibu dulunya masuk tahun berapa? Tahun masuk ke UT Ya. ya Pak? Tahun 2019 ya, 3 Ya. semester Sudah 2019. 2019 titik 2 ya, kalau nggak salah. Titik Iya, 1, titik 2 Pak. titik 2, Iya, semester Pak. 2. Nah, Ibu panggilannya Bu siapa? Pipi Pak. Udah, Bu Pipi. Bu Pipi kalau di sekolah suka nyanyi-nyanyi. Ini Iya Pak. Bu Pipi. Iya. Bu Pipi dulunya lulusan mana S1-nya? Akuntansi di Universitas Riau Pak. Oh, Unri, Iya. S1 akuntansi, berarti Bu seorang akunting ini. Seorang akunting namun mengajar di pendidikan anak usia dini di PAUD. Apakah Ibu punya PAUD atau bagaimana ceritanya? Saya dulu pernah juga bekerja 1 tahun, lalu saya sekarang alhamdulillah dengan teman-teman membuka PAUD ya, kita 5 orang, PAUD yang ya sederhana lah, di bawah suatu yayasan Pak. Tahun ini insya Allah, tapi dengan dilanda corona ini mungkin suatu cobaan ya Pak ya, kita Di menerima. Kota Pekanbaru ya? Iya, di Kota Pekanbaru Pak. Oh, jadi saat ini kita harusnya semester kemarin dapat murid berapa? Waktu Kan ini tahun pertama Tahun Pak. pertama? Inilah berarti ini rapor pertama tahun pertama. Jadi masuk itu pertamanya itu waktu itu saya sudah mulai membuka itu bulan Februari, belum corona ya Pak ya, Ya. belum pandemi COVID-19 ini. Ada sih beberapa 10 yang mengambil formulir, tetapi setelah dihubungin anaknya namanya pendidikan anak usia dini, mereka yang anaknya TKA mungkin Memending ya? memendingnya, cancelnya untuk masuk karena masih ada 1 tahun lagi daripada daring Bunda, nanti anak juga kurang paham, dan saya juga terima sih alasannya. Jadi sehingga beruntung sekali saya ada teman-teman yang saya harus ayo masuk yuk ke PAUD, aku nggak ada murid nih. Jadi anak saya dengan anak teman pada saat itu 3 dan 5 ya, 5. Nah yang satu lagi ini kebetulan suaminya nggak boleh, pertamanya 5, yang satu ini anaknya suaminya tidak mengizinkan anaknya ke sekolah karena umurnya juga masih TKA, TK 4 sampai 5 tahun, masih ada 1 tahun lagi ya Pak ya. Ya. Jadi istrinya karena teman saya udah masukin aja, ini saya memang butuh murid nih karena corona susah ya Pak. Lalu yang suami aku nggak mengizinkan ya kan, jadi mengundurkan diri Pak. Aduh saya sebenarnya sedih ya Pak ya. Bener loh. Anak-anak ini sebenarnya sudah waktunya sekolah. Namun ini bagi yang teman-teman yang nonton video ini, Ibu PAUD-nya di mana? Lokasinya? Di Jalan Lumba-Lumba. Jalan Lumba-Lumba. Harapan Raya, Harapan ya, Raya, Tanggerang Selatan, Kelurahan. Tanggerang Selatan, di sekitar itu. Nah, Ya. bagi yang mahasiswa nanti kita akan upload di FB-nya UT Pekanbaru. Bagi yang Bapak Ibu tinggal di sekitar Lumba-Lumba, di Tanggerang, apa nama PAUD-nya? PAUD TK Doa Bangsa Lancang Kuning. PAUD TK, TK Doa Bangsa Lancang Kuning. Iya. Nah, silakan searching di Jalan Lumba-Lumba, bisa ketemu dengan Bunda Bu Bibi. Pipi, ya. Nanti nomor teleponnya saya deskripsikan di YouTube ini. Nah, ini karena Terima kasih, apa? Pak. Bagaimanapun ini yang nonton pasti ratusan. Rekomendasi apa sih yang membuat PAUD Ibu itu daya jualnya? Silakan disampaikan. Daya jual apa yang membuat Ibu membuat suatu PAUD, punya PAUD sendiri,
dan Ibu juga sekarang mendalami S1 PAUD ya, 3 semester di Universitas benar, Buka. Pak. Dia namanya S1 bidang ilmu. Coba sampaikan dulu sebelum kita masuk ke ranah UT, apa yang menjadi daya jual PAUD Ibu supaya pada masyarakat pada percaya nih masukin anak-anaknya ke PAUD Ibu. Silakan. Benar. Nah, terima kasih ya Pak atas kesempatannya ini. Ya. PAUD sebenarnya saya tidak bisa mengatakan itu PAUD saya karena itu kita dirikan dari beberapa teman 5 orang. Kebetulan teman-teman menunjuk ke saya sebagai kepala sekolah karena saya kuliah di PD PAUD ini. Saya lah yang lebih mendalami masalah pendidikan anak usia dini. Dan sekolah kita ini di bawah satu yayasan yaitu YPPDB, Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa yang berada di Sukabumi. Nah, di PAUD Doa Bangsa ini walaupun kita mendirikan di sini, tetapi kita tetap di bawah yayasan, harus ada yayasan ya Pak ya. Benar. Nah, ini PAUD yang ke-16 untuk YPPDB dan kita dibina guru-gurunya dari pusat yaitu Sukabumi. Kita di sini pendidikan anak di usia dini yaitu TK Doa Bangsa Lancang Kuning ini dengan semuanya itu jujur, ikhlas, amanah, itulah karakter yang kita tonjolkan. Dan saya pribadi sendiri ya kan bagaimana itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya lihat sekolah-sekolah bahwa saya melihat pendidikan itu adalah untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa ada sekat antara ekonomi menengah gitu. Jadi semua anak bangsa Indonesia ini berhak mendapat pendidikan. Tapi mendapatkan pendidikan yang bagus itu tentu dibayar dengan biaya tinggi. Betul. Nah, sedang kita melihat ekonomi bangsa kita ini itu menengah ke bawah. Jadi saya itu mengajak teman-teman, ayo kita bikin sekolah yang terjangkau, yang kualitasnya tidak kalah dengan sekolah yang mahal, tetapi terus terang jauh mungkin dari keimpian itu, tetapi kita harus melangkah walaupun jauh masih tinggi yang kita capai. Tapi mungkin inilah titik awal untuk kita melangkah lebih tinggi. Jadi itu yang membuat saya semangat dan teman-teman yang mendukung. Mungkin dengan uang SPP yang masih rendah dan bangunan prasarana yang ada itu mungkin jauh dari yang impian kita. Tetapi kami mempunyai tujuan bahwa seluruh anak Indonesia ini harus mendapatkan pendidikan yang layak, yang sesuai dan harga yang terjangkau, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan untuk pendidikan menengah ke atas. Seperti itu saya apakan dalam diri saya dan teman-teman. Gitu. Iya, jadi ini adalah cita-cita yang mulia. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan kita mendidik generasi bangsa sejak dini, generasi emas ke depan, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi menjadi seorang doktor, menjadi seorang guru besar. Saya juga dulu sekolah juga dari PAUD terus masuk ke TK, ya diajarin sampai sekarang. Saya masih ingat lagu-lagu guru saya, nyanyi lagu Pelangi, nyanyi lagu Kebunku. Iya, semuanya masih teringat karena sampai sekarang pun guru PAUD saya ada itu di Kudus, di tempat tinggal saya. Iya, masih ada, dan sering kalau saya pulang kampung saya sapa. Nah, itu luar biasa memang guru-guru PAUD. Memang ini cita-cita mulia teman-teman, jadi tidak mudah untuk bisa punya passion. Padahal pada waktu itu Ibu sudah nyaman bekerja menjadi seorang accounting. Iya. Nah, tiba-tiba harus berjuang lagi membuat grup PAUD, kemudian dan harus sekolah lagi. Karena apa? Guru PAUD harus ilmunya harus relevan dan signifikan dengan pembelajaran PAUD. Magister, walaupun belum nanti S2-nya bisa menyusul PAUD, tapi UT belum ada S2 PAUD. Insya Allah nanti kalau UT sudah BLU akan kita membuka program studi S2 PAUD. Nah, saya pendaftar pertama tuh Pak. Iya, mudah-mudahan harganya terjangkau. Iya benar untuk Pak. Para guru-guru dan bisa fully online, ya kan? Benar Pak. Nah, ini Bu Pipi, Ibu di UT sudah 3 semester sekarang untuk tugas saya program. Iya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan tadi tugas saya program, bagaimana Ibu menyiapkan itu supaya berhasil nih TAP-nya, apa yang sudah upayakan? Saya kalau dalam persiapan diri ya menghadapi ujian TAP ini Pak,
Ya saya modul yang UT berikan itu memang cukup bagus isinya ya kan, memang luar biasa. Saya terima 3 semester, wah ini udah saya tidak mencari lagi kemana-mana, buku sudah lengkap modulnya itu, saya akui. Nah cuman ini Pak, dalam materi di modul ini Pak, ada saya satu kendala. Materi yang kurikulum yang diajarkan di modul ini tidak sesuai, bukan tidak up to date dengan yang ada gitu. Di modul ini kita itu 2004 ya, sementara kita sekarang sudah memakai K13 untuk di situ saya kendalanya, maka saya kadang-kadang bertanya dengan teman juga nggak paham. Saya sampai tadi malam itu saya telepon kepala sekolah saya dulu, dan dia menunjukkan merekom temannya yang sudah pensiun di TK Pembina. Saya hubungin tapi dia nggak bisa malam ini. Hari ini Siang Isa, aduh saya ini sudah ujian, udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya saya tuh pengen tanya bagaimana sih sebenarnya sistem, dan kendala saya di situ Pak, modul yang pertama, yang kedua itu tutornya Pak. Ya, insya Allah begini, UT senantiasa melakukan update penyesuaian, namun kan untuk membuat suatu bahan ajar, cetak, membuat suatu bahan ajar itu kan tidaklah serta-merta digarap hari ini besok langsung cetak. Tapi kita sudah mempunyai beberapa edisi, ini sudah mulai launching nanti kurikulum baru 2021. Harusnya kita bisa launching baru kurikulum baru 2020, tapi karena pandemi kita tidak bisa update itu. Nanti semuanya modul akan selalu disesuaikan, karena bagaimanapun ini adalah langkah yang baik. Kita mendorong guru-guru, apalagi ini guru-guru yang di seluruh provinsi Riau. Ya, masih banyak guru-guru seperti Bu Bibi, ya kan, ngajar di PAUD, tapi backgroundnya bukan S1 PAUD. Itu Pak, jumlahnya bukan ratusan lagi, ribuan. Iya Pak, banyak seperti itu. Nah mudah-mudahan semuanya menjadi semangat setelah nonton video ini, bahwa masih banyak bunda-bunda PAUD seperti Bu Bibi yang ada di pelosok negeri ini, di pelosok di daerah-daerah yang memang membutuhkan itu, butuh passion, butuh ketekunan, butuh pengorbanan, butuh energi, butuh kesiapan dana untuk sekolah. Karena S1 BI PAUD ini SPP-nya cukup mahal. Hampir 2 kali lipat Pak. Iya, hampir 2 kali lipat dari S1 PAUD yang reguler ya. Sebenarnya itu ada pertanyaan sih di dalam hati Pak. Kok bisa ya 2 kali lipat? Ya karena sistemnya sistem paket semester. 7 mata kuliah atau berapa mata kuliah satu semesternya? 5. Itu di full tutorial semua, full tutorial webinar semua. Itu bedanya. Gitu. Tapi kalau yang S1 yang reguler itu ada 2 mata kuliah yang tidak ditutorkan, atau 3. Ya hanya 2 yang ditutorkan. Yang 2 silakan ada TMK-nya atau tutorial online. Mungkin itu yang bisa Ibu share ke teman-teman, apa harapan ke depan. Berilah semangat Ibu, ini yang nonton mungkin nanti banyak itu. Sampaikan kepada bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia, karena ini nanti akan saya share ke teman-teman di beberapa OPBJ yang ada 39 kantor UT di seluruh Indonesia dan layanan luar negeri. Sampaikan kesempatan ini, motivasi apa yang membuat bunda-bunda PAUD agar lebih maju dan bersaing di 4.0 ini. Silakan. Untuk bunda-bunda PAUD seluruh Indonesia, tetap semangat untuk menciptakan generasi cerdas yang siap bersaing, memajukan bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan kita ini, dan selalu mengupgrade diri sehingga kita mengajarkan ilmu yang up to date ke anak-anak kita. Nah, semua guru PAUD seluruh Indonesia jangan lupa terus mengupgrade diri sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Oke. Satu kata atau berapa kata untuk Universitas Terbuka? Silakan. Universitas Terbuka tetap terdepan dalam membimbing dan menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang hebat dan berprestasi dan berguna untuk bangsa Indonesia pastinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini video dapat menginspirasi bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia, tak terkecuali teman-teman yang memang sedang
studi S1 atau S1 bidang ilmu di UT, tetap semangat dalam menyelesaikan studinya, jangan mudah menyerah. Bener, Pak. Semuanya harus menjalani proses, tidaklah semuanya instan, tidaklah mudah, tapi harus berupaya maksimal. Kita learning by doing, belajar dari para tutor maupun dari teman sejawat atau dari senior-senior kita yang sudah lama. Terima kasih, saya Dr. Iqbal TV dari UT Pekanbaru menyapa teman-teman Bunda-Bunda PAUD di seluruh Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.